Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qurratun Ain akan menjelaskan sedikit konsep teknologi pendidikan. Segala sesuatu adalah teknologi, bukan hanya usaha manusia yang paling memeras keringat saja, melainkan usaha yang membosankan dan dilakukan dengan kesabaran agar dikenal oleh dunia luar. Bukan hanya perubahan cepat yang kita maksudkan dengan revolusi, melainkan juga peningkatan proses dan sarana maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Tak terbilang jumlah dan tidak mempunyai dampak. Ada pula yang berpendapat bahwa teknologi pendidikan adalah pemikiran yang sistematis tentang pendidikan, penerapan metode problem solving dalam pendidikan. B. Pengaruh penerapan teknologi pendidikan terhadap proses pendidikan terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu teknologi pendidikan lahir dari adanya permasalahan dalam pendidikan. Terdapat 3 prinsip dasar dalam teknologi pendidikan sebagai acuan dalam pengembangan dan pemanfaatnya. Pendekatan sistem berorientasi pada mahasiswa dan pemanfaatan sumber belajar. 2. Menurut pengamatan Heinrich, Satgas Definisi dan Terminologi AECT, aplikasi teknologi pendidikan secara langsung berpengaruh terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan proses pendidikan. Aplikasi itu membawa dampak pada siapa yang memutuskan tentang isi yang diajarkan, siapa yang merancang sumber belajar dan bagaimana caranya, siapa dan bagaimana memproduksi sumber belajar, siapa dan bagaimana mengevaluasi pembelajaran, siapa dan bagaimana berinteraksi dengan si belajar, serta siapa yang menilai hasil belajar peserta didik. Pengaruh penerapan teknologi pendidikan terhadap pola pembelajaran berdasarkan definisi teknologi pendidikan yang sekarang dapat diidentifikasi pula. 4 pola dasar pembelajaran yang dapat diorganisasikan. 3. Pengaruh penerapan teknologi pendidikan terhadap jenis alternatif lembaga pendidikan. Penerapan teknologi pendidikan akan dapat berpengaruh struktur dan bentuk lembaga pendidikan, sehingga lembaga pendidikan tersebut tidak hanya berbentuk sekolah saja. Dengan diterapkan teknologi pendidikan, paling tidak ada 3 macam alternatif yang tersedia untuk memberikan kemudahan dalam belajar. 4. Yaitu hubungan antara teknologi pendidikan dan media pembelajaran. Seperti yang dikemukakan Arif S. Sadiman DKK bahwa bahan dan alat tersebut yang kita kenal pula dengan istilah software dan hardware tidak lain dan tidak bukan adalah media. Arif S. Sadiman DKK, dengan demikian dapat disimpulkan media merupakan salah satu komponen dalam sumber belajar dan sekaligus merupakan salah satu bentuk pencerahan belajar menurut teknologi pendidikan dengan melalui suatu perencanaan yang sistematis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini, NIM 1930202226. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari saudari Qurratul Ain. Di sini saya akan memaparkan tentang C. Bentuk-bentuk teknologi sebagai pendekatan dalam problema pendidikan. 1. Pendekatan dalam problem pendidikan. Teknologi pendidikan lahir dari adanya permasalahan dalam pendidikan. Terdapat 3 prinsip dasar dalam teknologi pendidikan sebagai acuan dalam pengembangan dan pemanfaatannya. Prinsip pendekatan sistem berarti bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran perlu didesain dengan menggunakan pendekatan sistem. Dalam merancang pembelajaran diperlukan langkah-langkah prosedural, identifikasi masalah, analisis keadaan, identifikasi tujuan, pengelolaan pembelajaran, penetapan metode, dan penetapan media evaluasi pembelajaran. B. Prinsip berorientasi pada mahasiswa berarti pembelajaran hendaknya memusatkan perhatiannya pada peserta didik dengan memperhatikan karakteristik, minat, potensi dari mahasiswa. C. Prinsip pemanfaatan sumber belajar
Berarti dalam pembelajaran hendaknya dapat memanfaatkan sumber belajar untuk mengakses pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Keberhasilan pembelajaran diukur dari bagaimana mahasiswa dapat belajar dengan cara mengidentifikasi dan mengembangkan, mengorganisasi, serta menggunakan segala macam sumber belajar. 2. Klasifikasi problem pendidikan. A. Masalah fundamental. Masalah fundamental artinya dari kesatuan sistem itu adalah suatu cara yang disusun secara makro dari tingkat perencanaan hingga implementasi ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. B. Masalah anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan mempunyai peran penting untuk bisa mencapai cita-cita atau tujuan pendidikan. Anggaran pendidikan sangat berpengaruh dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan bermoral dan termasuk juga profesionalisme guru. C. Masalah kompetensi guru. Seorang guru memang tak hanya menyangkut dengan kesejahteraannya, tetapi juga mengenai kompetensi seorang guru yang akan membawa dampak terhadap hasil proses pendidikan. D. Sarana dari prasarana pendidikan. Lemahnya mutu pendidikan di negara Indonesia juga didasari oleh kurangnya sarana dan prasarana. Persoalan buku umpamanya yang di akhir-akhir ini menjadi beban bagi siswa atau pelajar, sehingga siswa susah mendapatkan buku-buku. Tidak hanya buku yang jadi persoalan pendidikan, sedangkan masih ada yang lainnya, misalkan laboratorium. Tidak semua sekolah mempunyai sarana laboratorium. Pengolahan dan efisiensi. Masalah pengelolaan dan efisiensi pendidikan diantaranya dikelompokkan berdasarkan 5 hal, yaitu 1. Kinerja dan kesejahteraan guru yang belum optimal. 2. Proses pembelajaran yang konvensional. 3. Jumlah dan kualitas buku yang belum memadai. 4. Keterbatasan anggaran. 5. Mutu SDM pengelola pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Yulianti akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu tentang contoh pengaplikasian teknologi pendidikan dalam proses belajar mengajar. Teknologi dalam proses belajar mengajar yang berorientasi pada interes peserta didik dan memfasilitasi kebutuhan akan pengembangan kognitif, efektif, dan psikomotornya. Teknologi merupakan suatu sistem yang dapat memfasilitasi pendidik dan peserta didik belajar lebih luas, lebih banyak, dan juga bervariasi. Melalui fasilitas yang disediakan oleh sistem tersebut, siswa dapat belajar mandiri, kapan dan di mana saja tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Bahan yang dapat mereka pelajari juga lebih bervariasi, tidak hanya dalam bentuk sajian kata, tetapi dapat lebih kaya dengan variasi teks, visual, audio, film, dan animasi. Para ahli teknologi pendidikan berpendapat bahwa peranan utama teknologi pendidikan adalah untuk membantu meningkatkan efisiensi yang menyeluruh dalam proses belajar mengajar. Kualitas belajar siswa dapat ditinggalkan penggunaan media tidak hanya membuat proses belajar mengajar lebih efisien, tetapi juga membantu siswa menyerap materi pelajaran secara lebih mendalam dan utuh. Yang E yaitu analisis jurnal terkait teknologi sebagai pendekatan dalam problema pendidikan. Jurnal yang didapat dan memiliki kaitan dengan teknologi pendekatan dalam problema pendidikan yaitu jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan volume 11 nomor 1 tahun 2006 yang berjudul Peranan Teknologi Pembelajaran dalam Memecahkan Masalah Strategi Pembelajaran. Pada jurnal ini berisi tentang teknologi pembelajaran dan problem atau masalah dalam penerapan teknologi pembelajaran. Adapun yang didapat dari penelitian ini yaitu cara memanfaatkan peluang berupa keunggulan yang dimiliki teknologi pembelajaran. Perlu diatasi masalah atau hambatan dalam pengembangan dan pemanfaatan ICT dengan jalan menerapkan secara sistematis
strategi pemecahan masalah yang berkenaan dengan pesan, personalia, peralatan ICT, perangkat lunak, pengelolaan, organisasi, dan lingkungan setting. Selanjutnya yaitu penemuan dari penelitian ini, yaitu arah penerapan ICT dalam pembelajaran perlu diselaraskan dengan misi, fungsi, konsep, dan prinsip teknologi pembelajaran yang meliputi desain, pengembangan atau produksi, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi terhadap proses dan sumber untuk belajar. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.